Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami ingin mempresentasikan perkenalkan jalan oleh kelompok 14 Institut Teknologi Kalimantan. Oke, next. Perkenalkan, saya Arma Ayuni Cahya, NIM 07191010. Di sini ada rekan tim saya. Yang pertama ada Muhammad Difal Fikri dengan NIM 07211051, Muhammad Ilham dengan NIM 07211054, Narumi Pena Baban NIM 07211063, serta Saiful Kon dengan NIM 07211081. Yang pertama, apa sih definisi perkerasan jalan? Perkerasan jalan merupakan struktur yang ditempatkan di atas tanah dasar untuk melayani beban lalu lintas. Ini memberikan permukaan yang kuat dan tahan terhadap beban berulang dari kendaraan yang melintas. Dalam pembentukan perkerasan jalan, dua komponen utama yang digunakan adalah agregat dan bahan pengikat. Agregat merujuk pada campuran batuan dengan gradasi tertentu yang digunakan sebagai bagian dari perkerasan jalan. Agregat dapat terdiri dari batu pecah, kerikil, pasir, atau kombinasi dari beberapa bahan tersebut. Gradasi yang tepat diperlukan untuk mencapai kekuatan serta stabilitas yang diinginkan pada perkerasan. Fungsi dari agregat sendiri adalah sebagai menyediakan kekuatan mekanis pada perkerasan, meningkatkan daya tahan terhadap beban, dan tekanan lalu lintas kendaraan, serta menyediakan drainase yang baik untuk mencegah terjadinya genangan air. Definisi bahan pengikat. Bahan pengikat adalah substansi yang digunakan untuk menyatukan dan memadatkan agregat sehingga membentuk permukaan yang kokoh dan tahan lama. Jenis-jenis bahan pengikat diantaranya, yang pertama ada aspal. Bahan pengikat umum pada perkerasan jalan. Aspal cair dicampur dengan agregat panas untuk membentuk campuran aspal panas atau hot mix aspal yang kemudian dihamparkan dan dipadatkan pada permukaan jalan. Yang kedua ada semen. Penggunaan semen sebagai bahan pengikat kurang umum pada perkerasan jalan namun dapat digunakan dalam beton. Semen sebagai lapisan perkerasan. Yang ketiga, emulsi aspal atau sejenis aspal yang diemulsi dalam air serta dapat digunakan sebagai bahan pengikat pada campuran agregat dingin. Sejarah perkerasan jalan yaitu yang pertama sebelum Romawi. Pada zaman Tilson 1900. Informasi terbatas sebelum Romawi. Bangsa Punisia atau Tunisia telah memiliki sistem perkerasan jalan pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Kota Karthago atau Carthage menonjol dengan sistem perkerasan jalan yang terpelihara. Romawi dan sistem perkerasan jalan. Romawi membangun jalan terpusat dengan fondasi kuat dan permukaan yang keras, menggunakan batu atau batu bata yang disusun rapi sebagai perkerasan. Sistem perkerasan Romawi menjadi landasan pengembangan perkerasan selama berabad-abad. Selanjutnya ada Telford dan Macadam, abad ke-18 serta 19. Thomas Telford memperkenalkan metode perkerasan dengan menggunakan batu besar atau Telford rods. John Loudon Macadam mengembangkan metode dengan campuran kerikil dan batu pecah atau Macadam rods, serta kontribusi Telford dan Macadam membuat jalan bagi teknologi perkerasan modern. Berikut merupakan contoh paving pada masa Romawi kuno. Baik, selanjutnya ada perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan agregat dan aspal atau semen atau Portland Cement sebagai bahan ikatnya sehingga lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Fungsi utama dari perkerasan sendiri adalah untuk menyebarkan atau mendistribusikan beban roda ke area permukaan tanah dasar atau subgrade yang lebih luas dibandingkan luas kontak roda dengan perkerasan, sehingga mereduksi tegangan maksimum yang terjadi pada tanah dasar. Perkerasan harus memiliki kekuatan dalam menopang beban lalu lintas. Permukaan pada perkerasan haruslah rata tetapi harus mempunyai kekesatan atau tahan gelincir atau skid resistant di permukaan perkerasan.
Perkerasan dibuat dari berbagai pertimbangan, seperti persyaratan struktur, ekonomis, keawetan, kemudahan, dan pengalaman. Adapun jenis konstruksi perkerasan berdasarkan bahan ikatnya. Yang pertama, konstruksi perkerasan lentur. Konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas. Yang kedua ada konstruksi perkerasan kaku. Konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement yaitu perkerasan yang menggunakan semen, Portland semen sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan 17 atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton. Dan yang terakhir ada konstruksi perkerasan komposit. Konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau perkerasan di atas perkerasan lentur yang ada di lapangan. Adapun kriteria perkeraan lentur untuk persyaratan struktural. Yang pertama, ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu lintas ke tanah dasar. Yang kedua, kedap terhadap air sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan di bawahnya. Yang ketiga, permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan yang jatuh di atasnya dapat dengan cepat dialirkan. Yang keempat, konstruksi harus cukup kuat, mampu memikul beban lalu lintas sehingga tidak mudah hancur. Dan selanjutnya, permukaan yang rata, tidak bergelombang, dan tidak melendut. Permukaan tidak mengkilap, tidak selalu jika kena sinar matahari atau lampu. Dan yang terakhir, permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan permukaan sehingga tidak mudah tergelincir. Adapun tipikal lapisan perkerasan lentur, yaitu yang pertama lapisan permukaan atau surface course paling atas dan kontak langsung dengan beban lalu lintas. Dapat terdiri dari beberapa sub lapisan permukaan. Dan yang kedua lapisan pondasi atas atau base course. Umumnya berupa material agregat, distabilisasi ataupun tidak, atau dapat juga berupa material beton atau aspal. Yang ketiga, lapisan pondasi bawah atau sub-base course. Itu tidak selalu dibutuhkan. Dan yang terakhir, lapisan tanah dasar atau subgrade. Semakin ke bawah, lapisan perkerasan memiliki daya dukung dan harga material yang semakin rendah. Nah, selanjutnya ada karakteristik perkerasan lentur. Struktur perkerasan secara keseluruhan menanggung beban dan dapat melendut atau modulus elastisitas rendah. Setiap lapisan pada umumnya menggunakan bahan pengikat aspal atau bitumen harus cukup kuat, mampu memikul beban lalu lintas sehingga tidak mudah hancur. Pada umumnya menggunakan bahan pengikat aspal atau bitumen. Dan yang terakhir, tipikal usia rencana sampai dengan 20 tahun. Dapat lebih perpetual atau long life pavement. Next. Dan selanjutnya jenis lapisan permukaan di Indonesia. Jenis lapisan permukaan di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, lapis tipis aspal beton atau latastone atau HRS. Lapis penutup atau aus dari agregat bergradasi timpang, mineral pengisi atau filler, dan aspal keras yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas. Yang kedua ada laston atau lapis aspal beton, terdiri dari aspal keras dan agregat bergradasi menerus dicampur dan dihamparkan dan dipadatkan pada suhu tertentu. Yang ketiga ada aspal treated base atau ATB, formulasi untuk meningkatkan kawetan dan ketahanan kelelahan. Material lapisan ini hampir sama dengan campuran dari laston. Dan yang terakhir ada lapis penetrasi macadam, terdiri dari agregat mengunci bergradasi terbuka atau open graded dan seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas dan dipadatkan lapis demi lapis. Baik, selanjutnya ada perkerasan aspal, yang dimana tarmac adalah tar macadam. Tar macadam itu sendiri termaksud dalam perkerasan macadam yang dilapisi coal tar limbah sulingan batu bara. Pertama dibuat di Nottingham tahun 1848. Tar kemudian dipakai di Paris dan Knoxville, AS. Awalnya tar dipakai secara berlebihan sehingga jalan tidak berumur panjang. Tapi di beberapa tempat seperti Washington, tar dalam jumlah kecil 6% ternyata mampu menghasilkan jalan yang bertahan lama. Selanjutnya, sheet asphalt atau bisa disebut juga lapis aspal.
Lapis aspal yang diletakkan di atas fondasi jalan mulai populer di era pertengahan 1800-an, seperti yang dibuat di Paris 1858, di AS dibuat di Newark, New Jersey tahun 1870, berupa lapisan permukaan setebal 40-50 mm, campuran aspal dan pasir. Lapis pengikat atau bisa disebut binder course setebal 40 mm dengan batu aspal dan batu pecah, dan lapis fondasi base course berupa beton semen atau blok bata granit. Tebal lapis perkerasan sekitar 100-150 mm, tergantung dengan beban lalu lintas, kekuatan beton, dan tanah dasar. Selanjutnya ada bitholytic pavement, perkerasan bitumen. Aspal campuran panas, hot mix asphalt HMA, diperkenalkan tahun 1901 dan 1903 oleh Frederick J. Warne, pemegang beberapa paten. Tipikal bitumen sekitar 6% dengan kandungan campuran yang rendah rongga udara, atau bisa disebut juga low air void. Rentang ukuran partikel agregat mulai dari halus, debu, sampai maksimum 75 mm. Selanjutnya ada Pemakaian pemakaian awal beton semen, yaitu pemakaian awal beton semen, khusus semen Portland Concrete atau PCC, melibatkan sejarah perkembangan material konstruksi ini dari awal hingga pengenalan beberapa desain perkerasan pada tahun 1930 yang terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya ada asal-usul semen Portland. Semen Portland bahan dasar dari beton semen modern. Pertama kali diproduksi di Inggris pada tahun 1824. Nama Portland berasal dari penemu batuan kapur yang cocok di Portland BLL. Dan batuan tersebut menjadi bahan utama pengikat dalam pembuatan semen ini. Pembentukan campuran mineral terbuat dari campuran mineral tertentu termasuk basi, silika, dan alumina. Proses pengolahan melibatkan penggilingan dan pencampuran dengan komposisi tertentu. Penggunaan awal PCC 1910. PCC awalnya digunakan sebagai lapis pendukung untuk blok kayu, bata, dan batu susun. Belum konsistennya spesifikasi dan cara pembuatan pada waktu itu. Perkenalan desain perkerasan PCC. Sejak 1930, teknologi beton semen terus berkembang dan mengalami inovasi. Pemakaian tidak hanya untuk jalan, tetapi juga pada berbagai proyek konstruksi. Baik, semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.